wabarakatuh. Nama saya Dewi Ramawati, NPM 2251040248. Nama saya Naya Raja Yasmin dengan NPM 2251040387. Nama saya Cintia Margareta dengan NPM 2251040241. Hari ini kita akan mewawancarai usaha yang bernama Dapur Sulis yang dimiliki oleh Ibu Sulis. Ya, kami ada di lokasi di daerah Tabuanar. Ikuti keseruan kami. Let's go. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Untung ini izin untuk mewawancarai Iya. terkait pengelolaan sumber daya manusia. Baik, di sini saya Nana Yasmin, Iya. dan ini Anda Dewi. Iya, Ramawati. Di daerah Cintia Margareta. Ibu dan nama siapa? Nama asli saya panjang, namanya Agus Sulistiawati, tapi cukup dipanggil Bu Sulis. Kalau nama usaha dari Ibu Sulis sendiri ini apa, Bu? Nah, dulu itu sebenarnya saya punya ini ya. Sebenarnya ada 2 brand ya. Brand yang lama itu namanya Sulis Cake and Cookies. Nah, cuman saya kok jadi berpikir karena saya hobinya masak ya. Masak, bikin kue segala macam terus jajan. Nah, saya berpikir kenapa nggak dijadikan pemasukan juga gitu ya. Jadi akhirnya apa? Saya punya konsep gimana caranya dari hobi itu bisa menghasilkan cuan. Kalau yang namanya dapur itu kan isinya macam-macam ya. Ada makanan berat, makanan ringan, sama minuman. Nah, dari situlah saya berpikir apa yang namanya cocok. Nah, terus akhirnya saya ambillah nama dapur. Nah, karena nama saya Sulis jadi Dapur Sulis. Dan alhamdulillah ini pas saya ajukan ke hak paten memang baru ini belum ada. Berarti sudah ada hak patennya ya? Alhamdulillah ada. Terus produknya ada apa aja? Kalau saya yang utama itu kue, kue snack box, terus untuk kue jajan pasar. Nah, terus ada lagi yang menu andalan baking saya itu ayam bakar madu. Iya, itu tuh bermula dari apa ya? Dari masalah. Dan saya selalu membuat kreasi saya kue-kue ini agak lumayan limited edition. Itu karena apa? Ada kesalahan dan kekurangan. Jadi saya menutupi kekurangan dan kesalahan itu menjadi kelebihan. Nah, kalau waktu saya menciptakan ayam bakar madu itu ceritanya itu saya mau bakar ayam, kecapnya habis, yang ada cuma madu. Dan saya berpikir madu dan kecap kan sama-sama manis, ya kan? Cuman bentuknya aja yang beda ya ramuannya. Setelah dicoba, alhamdulillah enak gitu. Dan banyak orang yang suka gitu. Iya, itu andalan baking saya itu. Kalau untuk memulai usahanya itu dari kapan, Bu? Saya mau udah lama ya. Itu kalau yang pertama itu dari anak saya masih bayi. Berarti udah lama banget ya? Udah lama banget. Cuman saya tuh gini ya, kenapa kok nggak seperti orang lain ya udah punya toko segala macam. Saya ini fokusnya ke keluarga gitu. Jadi kalau misalnya anak membutuhkan saya, mau nggak mau saya ninggalin kerjaan gitu. Cuman ini kan anak-anak udah besar ya, jadi saya mulai fokus lagi, ngatur waktu lagi gitu, menyesuaikan lagi. Berarti udah lumayan lama ya usahanya? Lumayan sekitar 5 tahun lebih lah. Kalau untuk sistem pengelolaan karyawannya di sini tuh kayak gimana, Bu? Nah, kalau saya untuk perekrutan ya, Iya, nah, rekrutannya. kalau saya ini dulu punya pengalaman ya, cara ngerekrut karyawan itu rata-rata dulu itu yang pertama itu tetangga. Nah, mereka tuh saya ajarin
saya ajarin pelan-pelan, terus akhirnya dia bisa ya. Terus udah itu kadang-kadang ada loh yang udah punya usaha sendiri juga gitu, karena dia sering kerja sama saya kan ya. Nah setelah itu mereka berhenti karena saya punya toko dulu itu ya, sempat punya toko. Jadi saya ngerekrut karyawan itu dari kalangan mahasiswa, dan itu produksinya hampir 24 jam. Iya, ada 2 shift apa 3 shift itu ya. Jadi 1 shift itu orang 7 gitu. Dan itu pas terjadi pas sekitar 13-14 tahun yang lalu lah, waktu punya toko gitu. Nah, udah tuh repot ngurus anak, ya berhenti, tokonya nggak jalan. Ya saya ini banyak berhentinya karena ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga. Berhenti agak total itu pas COVID. Ya, itu pas itu saya mau jualan tempe mendoan. Itu juga karena musibah. Musibahnya saya kan punya kantin di Teluk. Nah, kantinnya itu kan harus saya supply tuh makanannya dari sini. Nggak taunya tutup kan semuanya kantor-kantor. Nah, akhirnya bahan bakunya itu kan mubazir. Akhirnya saya jualan lah itu tempe mendoan. Karena cuma rencana pengen ngabisin stok aja. Lama-lama banyak yang nyari. Ya sudah, itu hampir 2 tahun. Iya, Lumayan lama berarti ya. iya, lumayan tuh pas lagi boomingnya tempe mendoan pertama. Nah, terus udah itu berhenti karena saya hijrah ke Bekasi ke suami, karena suami sakit. Nah, jadinya di sini vakum. Iya, Berarti banyak. mulai lagi dari tahun Mulai adalah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Terus Bu, apa kendala yang dilakukan ketika mengelola karyawan? Nah, Kendalanya kendalanya itu skill. Oh, Dari Iya. skill karyawannya atau dari Iya, karena saya benar-benar mulai dari nol. dari awal? Iya, dari awal. Dan itu nggak semua orang gimana bisa gitu ya. Iya, dia tuh ada kemauan ya, pengen punya income, cuman dia tidak bisa menekuninya gitu. Karena kalau saya punya pemikirannya begini, dalam tahapan tertentu anak ini apa orang ini harus bisa gitu kan, kita ngejar target ya. Iya, Nah, betul. tapi ternyata begitu ini kadang bagus kadang enggak. Nah ini nih ya, jadi moodnya dia ini Iya, betul. jadi akhirnya saya berpikir ya memang harus benar-benar orang yang sungguh-sungguh gitu ya. Makanya jarang yang namanya anak muda sekarang yang saya rekrut. Iya, karena rata-rata ya begitu, sibuk dengan yang dunia yang lainnya, terus punya sayanya agak berantakan, dan mereka kurang bisa mengejar target gitu. Kadang-kadang tuh ya sehari itu bisa 3-4 orang yang pesen dalam jangka waktu yang berbeda. Nah sedangkan kan untuk istirahat kan agak susah. Nah mereka itu belum terbiasa dengan itu. Jadi cari orang yang benar-benar sudah pernah kerja gitu. Iya, karena kita kan lama juga ya ngajarinnya ya. Iya, betul. Udah itu kan tuh ngajar ininya juga, apa targetnya mau gini-gininya juga agak susah gitu. Jadi saya sekarang agak apa ya, agak spesifik nyarinya gitu. Gak mesti harus yang tua juga, dan gak mesti harus yang muda. Yang penting standarnya, yang penting saya bisa ngelihat sih dari cara dia megang, dari cara dia ngomong, saya tahu dia itu dari biasa. Saya aja sama anak ya, itu sama kayak gitu. Misalnya nastar, kan cuma bulet-buletin ya. Orang sekedar cuman buletin, tapi dari tekniknya sampai hasilnya itu kelihatan tangannya beda gitu. Walaupun istilahnya gendernya sama ya, perempuan sama perempuan itu beda. Jadi saya tahu, oh berarti dia ini bakatnya di sini, oh yang ini bakatnya di situ gitu. Berarti nggak ada batasan umur ya? Nggak ada. Soal karyawan. kemampuan
Iya, karena kalau yang kayak ginian ini susah ya ditekanin soal umur gitu. Iya, skill itulah yang penting ya. Iya. Mungkin kita bisa lihat produksinya ya. Oh boleh. Ya. Kita kesana aja ya.